Halo para sobat santuy yang hobinya rebahan. Selamat datang di channel Unik Loh, yang bakal kasih kamu informasi unik yang penuh dengan kejutan dan mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Sejarah seringkali mencatat berbagai peristiwa kelam yang meninggalkan jejak mendalam dalam ingatan kolektif umat manusia. Beberapa kota di dunia menjadi saksi bisu dari tragedi-tragedi besar yang mengguncang dunia. Meskipun kelam, tempat-tempat ini kini menjadi tujuan wisatawan yang ingin memahami dan mengenang peristiwa bersejarah tersebut. Berikut kota-kota yang terkenal karena kejadian kelam yang pernah terjadi. Hiroshima, Jepang. Pada pagi hari tanggal 6 Agustus tahun 1945, pesawat pembom B-29 Amerika Serikat, Enola Gay, menjatuhkan bom atom bernama Little Boy di kota Hiroshima. Ledakan tersebut menyebabkan kehancuran besar dan kematian sekitar 70.000 orang seketika, dengan jumlah korban meningkat menjadi sekitar 140.000 pada akhir tahun 1945 akibat luka-luka dan penyakit yang disebabkan oleh radiasi. Kota ini hancur total, tetapi dibangun kembali setelah perang dan menjadi simbol perdamaian dunia. Didirikan pada tahun 1955, museum ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dunia dan menggambarkan dampak mengerikan dari bom atom. Pameran di museum ini termasuk barang-barang pribadi korban, foto-foto kehancuran, dan diorama yang menunjukkan kondisi kota setelah ledakan. Di sekitar museum terdapat Taman Perdamaian Hiroshima yang luas, dengan monumen perdamaian anak-anak, Flame of Peace, dan A Bomb Dome yang merupakan sisa-sisa bangunan yang bertahan dari ledakan dan kini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Chernobyl, Ukraina. Pada tanggal 26 April tahun 1986, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl meledak selama uji keamanan, melepaskan radiasi dalam jumlah besar ke atmosfer. Bencana ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah, dengan ribuan orang terkena dampak langsung dan jangka panjang akibat radiasi. Zona eksklusi seluas 30 km dibentuk di sekitar lokasi, yang tetap tidak berpenghuni hingga hari ini. Tur ke Chernobyl memungkinkan wisatawan melihat kota hantu Pripyat, yang ditinggalkan secara mendadak oleh penduduknya setelah bencana. Kota ini mempertahankan banyak bangunan dan fasilitas umum yang terlihat seperti baru saja ditinggalkan, termasuk sekolah, rumah sakit, dan taman bermain dengan biang lala yang terkenal. Wisatawan juga dapat mengunjungi reaktor yang meledak, yang sekarang tertutup oleh sarkofagus raksasa untuk mengandung radiasi yang tersisa. Tur juga biasanya mencakup kunjungan ke Red Forest, salah satu daerah yang paling terkontaminasi, serta berbagai monumen yang didirikan untuk mengenang para pekerja penyelamat yang mengorbankan nyawa mereka. Auschwitz, Polandia. Auschwitz, yang terletak di dekat kota Auschwitz, Polandia, adalah jaringan kamp konsentrasi dan pemusnahan yang dioperasikan oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Dibuka pada tahun 1940, Auschwitz menjadi simbol utama dari Holocaust, di mana lebih dari 1,1 juta orang, sebagian besar Yahudi, dibunuh. Kamp ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu Auschwitz I sebagai kamp asli, Auschwitz II Birkenau sebagai kamp pemusnahan, dan Auschwitz III Monowitz sebagai kamp kerja paksa. Didirikan pada tahun 1947, museum ini mencakup area yang luas dari kedua kamp utama, dengan barak tahanan, kamar gas, krematorium, dan rel kereta api yang digunakan untuk mengangkut tahanan. Pameran di museum ini termasuk artefak pribadi korban, foto, dan dokumen yang menggambarkan kehidupan di kamp dan kekejaman yang terjadi. Ada juga monumen peringatan untuk menghormati para korban, dan pengunjung dapat mengikuti tur yang dipandu untuk memahami lebih dalam tentang sejarah dan dampak dari Holocaust. Pompei, Italia. Pompei adalah kota Romawi kuno yang terletak dekat dengan Napoli, yang terkubur oleh letusan Gunung Vesuvius pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi. Abu vulkanik yang tebal dan lapisan puing mengawetkan kota ini selama berabad-abad, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. Penggalian pertama kali dimulai pada abad ke-18, mengungkapkan detail luar biasa tentang kehidupan sehari-hari di kota Romawi kuno.
Pengunjung dapat menjelajahi reruntuhan yang sangat terawat, termasuk rumah-rumah, jalan-jalan, kuil, teater, dan amfiteater. Banyak dari bangunan ini masih memiliki mosaik, fresko, dan artefak sehari-hari yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di zaman Romawi. Situs terkenal lainnya adalah Villa dei Misteri, dengan fresko-fresko yang menggambarkan ritual misterius, dan Forum, yang merupakan pusat kehidupan politik dan sosial kota. Pompei juga memiliki plaster cast, cetakan tubuh manusia dan hewan yang diawetkan oleh abu vulkanik, memberikan gambaran tragis tentang saat-saat terakhir penduduknya. Ground Zero, New York. Pada tanggal 11 September tahun 2001, serangan teroris oleh kelompok Al-Qaeda menyebabkan runtuhnya menara kembar World Trade Center di New York City, mengakibatkan kematian hampir 3.000 orang. Serangan ini menjadi salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah modern Amerika Serikat dan mempengaruhi kebijakan dalam dan luar negeri negara tersebut secara mendalam. Memorial yang dibuka pada tanggal 11 September tahun 2011, terdiri dari 2 kolam refleksi besar yang dibangun di jejak kaki menara yang runtuh, dengan air terjun yang mengalir ke dalam kolam dan nama-nama korban diukir di sekelilingnya. Museum 9/11, yang dibuka pada Mei tahun 2014, menampilkan artefak, foto, rekaman audio dan video, serta pameran interaktif yang mendokumentasikan peristiwa hari itu, respons penyelamatan, dan dampaknya yang berkelanjutan. Pengunjung dapat melihat bagian dari struktur asli menara, kendaraan penyelamat yang hancur, dan berbagai benda pribadi milik korban dan penyelamat. Orador sur Glane, Prancis. Pada tanggal 10 Juni tahun 1944, pasukan Nazi Jerman membantai 642 penduduk desa Oradour-sur-Glane sebagai balasan atas aktivitas perlawanan Prancis. Pria, wanita, dan anak-anak dibunuh dengan brutal, dan desa tersebut kemudian dibakar dan dihancurkan. Setelah perang, desa yang hancur ini dibiarkan dalam keadaan yang sama sebagai monumen peringatan, sementara desa baru dibangun di dekatnya. Reruntuhan desa ini dipertahankan sebagai pengingat akan kekejaman yang terjadi. Pengunjung dapat berjalan melalui jalan-jalan yang hancur dan melihat sisa-sisa rumah, gereja, toko, dan kendaraan yang terbakar. Pusat peringatan Oradour-sur-Glane menyediakan konteks sejarah dan informasi mendalam tentang pembantaian tersebut, termasuk pameran tentang kehidupan di desa sebelum tragedi dan perlawanan Prancis selama Perang Dunia II. Hanoi, Vietnam. Hanoi adalah ibu kota Vietnam dan memiliki sejarah panjang yang mencakup masa kolonial Prancis, Perang Vietnam, dan reunifikasi negara tersebut. Banyak situs di kota ini terkait dengan perjuangan kemerdekaan Vietnam dan Perang Vietnam, yang berlangsung dari 1955 hingga 1975. Penjara ini dibangun oleh pemerintah kolonial Prancis pada akhir abad ke-19 untuk menahan pejuang kemerdekaan Vietnam. Selama Perang Vietnam, penjara ini digunakan oleh pemerintah Vietnam Utara untuk menahan tawanan Perang Amerika Serikat, yang menyebutnya Hanoi Hilton. Sebagian dari penjara ini sekarang menjadi museum yang menampilkan sejarahnya, termasuk pameran tentang kondisi penahanan yang keras, metode penyiksaan, dan kisah para tahanan yang terkenal seperti Senator John McCain. Dachau, Jerman. Kamp konsentrasi Dachau didirikan oleh Nazi pada Maret tahun 1933, tidak lama setelah Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman. Dachau berfungsi sebagai model untuk kamp-kamp konsentrasi lainnya dan tempat pelatihan bagi penjaga SS. Lebih dari 200.000 orang dari berbagai negara ditahan di sini, dan puluhan ribu tewas akibat eksekusi, kerja paksa, dan kondisi tidak manusiawi. Situs ini sekarang menjadi museum peringatan yang mencakup barak tahanan, krematorium, dan ruang pameran yang menjelaskan sejarah kamp dan kehidupan para tahanan. Pengunjung dapat melihat artefak pribadi tahanan, foto, dan dokumen yang menggambarkan kekejaman yang terjadi. Ada juga monumen yang didirikan untuk mengenang para korban, termasuk sebuah kapel, sinagoga, dan biara Karmelit. Tur yang dipandu dan program edukasi tersedia untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah kamp dan Holocaust. Pearl Harbor, Hawaii.
Pada pagi hari tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbor, yang mengakibatkan tenggelamnya beberapa kapal perang dan tewasnya lebih dari 2.400 personel militer dan sipil. Serangan ini memicu masuknya Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia II. Situs ini mencakup beberapa monumen dan museum yang menceritakan kisah serangan tersebut dan dampaknya pada perang. USS Arizona Memorial, yang dibangun di atas bangkai kapal perang yang tenggelam, adalah tempat peringatan utama. Pengunjung juga dapat mengunjungi Pearl Harbor Aviation Museum, yang menampilkan pesawat dan artefak dari Perang Dunia II, serta USS Missouri, kapal perang di mana penyerahan Jepang resmi dilakukan, dan Pacific Fleet Submarine Museum yang menyoroti peran kapal selam dalam perang. Srebrenica, Bosnia dan Herzegovina. Pembantaian Srebrenica terjadi pada Juli tahun 1995 selama Perang Bosnia, ketika pasukan Serbia Bosnia membunuh lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia setelah menguasai enklave yang seharusnya dilindungi oleh pasukan PBB. Tragedi ini diakui sebagai genosida oleh pengadilan internasional dan merupakan salah satu kekejaman terburuk di Eropa sejak Perang Dunia II. Terletak di dekat Srebrenica, memorial ini didirikan untuk mengenang para korban. Situs ini mencakup museum yang menampilkan pameran tentang sejarah Perang Bosnia dan pembantaian, termasuk foto, artefak, dan kesaksian dari para penyintas. Pemakaman di Potoari adalah tempat peristirahatan terakhir bagi ribuan korban yang telah diidentifikasi melalui tes DNA dan dimakamkan dengan upacara yang penuh penghormatan. Setiap tahun, upacara peringatan diadakan untuk mengenang tragedi dan mempromosikan rekonsiliasi dan perdamaian. Dengan mengunjungi tempat-tempat yang menyimpan kenangan kelam ini, wisatawan tidak hanya sekadar menjadi saksi bisu dari sejarah, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga tentang nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan pentingnya menghargai kehidupan. Melalui refleksi atas kejadian masa lalu, kita diingatkan untuk terus menjaga kedamaian dan mencegah tragedi serupa terjadi kembali. Kenangan akan peristiwa kelam tersebut menjadi pengingat abadi akan kekuatan manusia untuk bertahan, bangkit, dan belajar dari masa lalu, demi masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Semoga bisa menambah wawasan bagi kamu yang mampir di channel ini. Subscribe jika informasi yang saya berikan bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu dapat info setiap kali saya upload video baru. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.